أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, di majelis pengajian syiar malam. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan yang baik dan insya Allah penuh berkah ini kita bisa bertemu, berjumpa via perangkat teknologi, yaitu ada laptop mungkin, ada HP mungkin, dengan fasilitas dunia maya. Mudah-mudahan eh, kajian kita pada malam ini yang pertama bisa menambah ilmu dan sakofah. Yang kedua barangkali menambah ukhuwah di antara kita. Ya, mungkin tidak saling kenal tapi mudah-mudahan bisa menguatkan tadi ukhuwah. Dan yang berikutnya adalah eh, men- menambah pundi-pundi pahala kita insya Allah. Maka supaya pahalanya makin banyak, maka luruskan niat kita untuk mengkaji pada kajian malam hari ini dengan niatan yang baik, niatan yang ikhlas untuk talabul ilmi. Karena memang ini merupakan kajian yang spesial. Ini kajian Islam spesial. Jadi kalau biasanya kajian-kajian yang seputar fikih itu muter-muternya di bab ibadah, ya, muter-muternya bab apa ya, bab muamalah begitu, bab sholat, bab apa, mubtilatus sholat tentang membatalkan sholat, macam-macam tentang, atau istimaiyah kalau bicara muamalah tentang pergaulan. Ini malam ini kajian kita itu spesial sekali, yaitu kajian tentang siasah, fikih siasah, ya. Dan fikih siasah ini termasuk sesuatu yang eh, enggan untuk didekati oleh banyak pihak, ya. Karena siasah atau politik dalam bahasa kita ini identik dengan sesuatu yang buruk, identik dengan sesuatu yang jelek, gontok-gontokan, konflik dan seterusnya. Dan yang lebih istimewa lagi adalah kajian politik ini sekarang bicara tentang negara. Ini lebih 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 dahsyat lagi. Pembicaraan negara itu bukan hanya sekedar negara bagaimana. Ini sistem politik negara, ya. Dan tentu saja ini judul ini, ya, judul uh, yang kitab yang akan kita kaji ini sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu apa namanya, Nizamul Hukmi fil Islam, yang dalam terjemah bebasnya itu diartikan sebagai apa namanya, sistem pemerintahan Islam. Nah, ini kajian yang sangat spesial, sangat luar biasa, dan ini istimewa, ya. Mudah-mudahan nanti jamaahnya nanti tidak berkurang karena ini kajian yang terlihat berat gitu. Nah, ini bicara tentang negara, bicara tentang politik kekuasaan. Tapi tidak ada masalah karena ini judulnya pengajian. Ya, ini judulnya pengajian, ini judulnya tentang eh, apa, kajian pemikiran. Jadi kajian pemikiran itu, apalagi ini bicara tentang berpangkal pada akidah Islam, maka ini sesuatu yang di dalam pandangan Islam itu apa namanya, bahkan tolabul ilminya sebagai wajib. Dan kajian siasah dalam kategori kenegaraan ini termasuk kajian yang jarang dilakukan. Bahkan, ya, kalau mungkin Bapak Ibu yang, maaf ya, saya boleh ini ya, boleh share screen ya, bentar. Oke. Mudah-mudahan kelihatan ya. eh ini insya Allah nanti kita mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kesempatan.
sehingga nanti kita bisa membahas secara mungkin secara global tentang isi dari kitab Nizamul Hukmi fil Islam, ya. Ini Nizam Al-Hakim, salah nulis ini saya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa apa namanya membahas kitab ini secara istiqomah dan mendapatkan keberkahan dari kajian kitab ini. Eh, Kajian tentang sistem pemerintahan Islam ini kelihatan ya gambarnya ya. Kelihatan juga suara sama gambarnya. Suaranya kayak robot, Ustaz. Gambarnya jelas. Kayak robot ya? Iya, Ustaz. Eh, saya nggak pakai efek apa-apa. Atau mungkin sinyalnya saja ya yang sebentar saya bilang ke orang rumah. Wifi-nya dibebaskan dulu sebentar. Ya, silakan. Ya, ntar Bapak juga. Ya, ya mudah-mudahan bisa lah. Oke ya, tapi gambarnya kelihatan ya. Kelihatan, Ustaz. Oke. Suaranya jelas, Ustaz. eh jadi pembahasan tentang sistem pemerintahan Islam di apa pendidikan umum sampai perguruan tinggi itu sangat jarang, ya. Eh, di buku-buku yang bicara tentang sistem politik bernegara itu ya ini ya pembahasannya itu seputar ini tentang demokrasi, presiden, republik. Jadi apa namanya sistem kekuasaan militer, diktator, raja, monarki, ratu dan seterusnya, parlementer. Ini adalah pembahasan-pembahasan yang lazim ya di apa namanya di tempat publik ya ketika bicara tentang sistem pemerintahan. Ya, jarang sekali yang bicara tentang Islam. Ya. Makanya wajar ketika ditanya tentang apa namanya sistem pemerintahan Islam ini, ya itu apa namanya banyak yang kebingungan, ya. Eh, Sampai ke STPDN pun, ya, saya pernah diskusi dengan beberapa mahasiswa STPDN eh, dan saya dapat buku satu-satunya buku barangkali yang sempat saya dapatkan itu buku tentang perbandingan pemerintahan. Kalau tidak salah karangan Pak Inu Kencana dan Bang Andi Asikin. Itu ada pembahasan khilafah, ya. Ada pembahasan tentang pemerintahan Islam. Tetapi yang lain tidak ada sama sekali. Jadi memang pembahasan tentang sistem pemerintahan Islam ini jarang didapatkan di tempat publik. Nah, sebelum kita bicara tentang kitab ini, saya ingin memberikan pengantar dulu supaya apa namanya kita punya frame berpikir yang sama tentang apa yang mau kita bahas. Ya. Jadi kalau bicara tentang sistem pemerintahan Islam, ya sistem pemerintahan Islam itu banyak definisinya. Ada banyak definisinya baik apa namanya para pemikir dari dalam negeri maupun luar negeri yang intinya adalah bahwa sistem pemerintahan itu adalah sebuah rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas, ya. Jadi memang itu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu ya seperti itu. Jadi yang kita bahas itu bicara tentang institusi politik, bicara tentang kekuasaan negara dalam mengatur rakyatnya. Itulah sistem pemerintahan. Dan ini bukan main-main, ini kajian yang serius, ya. Nah, dengan sistem pemerintahan yang seperti ini,
maka wajar ya ketika pembahasan ini menjadi pembahasan yang sangat sensitif, pembicaraan tentang kekuasaan, tentang politik, tentang negara. Sampai kalau siapa namanya Buya Nasir, Muhammad Nasir itu sampai mengatakan kalau bicara ibadah itu tidak apa-apa, bahkan didukung. Tapi kalau bicara ekonomi akan diawasi, tapi kalau bicara politik, bicara kekuasaan, hati-hati, nanti bisa dihilangkan. Nah, kira-kira bahasanya begitu. Nah, tapi insya Allah ya ini pembahasan tentang institusi politik dalam bernegara ini mudah-mudahan bisa memperluas wawasan kita sehingga kita punya alternatif mana yang terbaik dari sisi kenegaraan yang ditawarkan oleh publik. Nah, ketika kita bicara tentang Islam dalam persoalan politik, maka hari ini pun sedang terjadi ya upaya untuk deislamisasi politik ya. Ada larangan-larangan untuk tidak menggunakan masjid sebagai kegiatan politik yang sebenarnya mereka juga tidak konsisten ya. Bicaranya begitu tapi faktanya justru mereka masuk masjid ya. Kemudian di mana-mana para calegnya pakai kopiah, pakai sorban gitu. Jadi memang eh, paradoks ya ketika bicara tentang politik itu harus dijauhi, dipisahkan dari Islam, tapi faktanya lain. Nah, dalam konteks sistem pemerintahan ini Islam memberikan jawaban. Kenapa? Karena memang Islam ini agama yang sempurna, agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sempurna, ya. Dan di dalamnya terdapat aturan-aturan yang mengatur segala interaksi antar manusia, ya sistem sosial, ekonomi, politik dan ya hankam rata. Nah, ya itu dibahas di dalam Islam. Aturan-aturan semacam ini ya meniscayakan adanya negara ya yang akan melaksanakan dan menerapkan aturan-aturan tersebut kepada manusia. Ini bicara Islam ya, bicara konsep Islam tentang sistem negara. Karena tadi kita mendapati Islam di tengah masyarakat itu tadi hanya sekedar obudiyah saja, hanya sekedar urusan-urusan membenahi individu, akhlak begitu. Sementara bicara mengatur tentang sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik, tentang negara itu dianggap tidak ada. Padahal Islam punya itu, ya. Dan Islam telah menetapkan sistem yang khas ya bagi pemerintahan ya dan sistem yang khas untuk mengelola tentang pemerintahan itu. Jadi Islam punya aturan yang beda dari sistem-sistem yang lainnya. Ya. Islam menuntut seluruh hukum syariat ini yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu diterapkan kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya, kepada umatnya dalam sistem pemerintahan tersebut. Dan nanti sistem pemerintahan di dalam Islam itu akan kita kenal dengan istilah khilafah, imamah, imaratul mu'minin atau amirul mu'minin. Ya, itu adalah istilah yang lebih mengena ya untuk menjelaskan tentang sistem pemerintahan di dalam Islam itu apa. Ya, di dalam sistem Islam itu namanya khilafah, imamah, imaratul mukminin atau amirul mukminin ya. Jadi penjelasan ini ya penjelasan tentang tiga istilah ini itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwa al-imamatu ya wal khilafatu wal imaratul mu'minin mutaradifah ya sesuatu jadi kata-kata ini sesuatu yang sinonim sama saja ya tidak berbeda wal maradu biha jadi yang dimaksud dari imamah, khilafah, amirul mukminin atau imaratul mukminin apa itu? Yaitu riasatul ammah. Jadi semacam kepengurusan umat masyarakat fi su'unidin wa dunya dalam urusan-urusan agama
Halo, Assalamualaikum. Ustaz, ada suara Wah, saya? Ada ya? Ada. Ah, ini laptop saya kejadian mereset ulang. Nah, jadi mohon maaf sebentar, sebentar, sebentar ya. Nggak tahu nih kenapa bisa begitu. Ini sementara pakai HP. Jadi sambil nunggu laptop saya balik lagi. Bentar. Oke. eh masih bisa share screen, kan? Oke. Gimana gimana? Benar. Masih bisa di share screen. Sekarang, nah saya masuk lagi nih, baru masuk lagi. Oke, sambil jalan saja ya, sambil nunggu laptop saya aktif. Nah, jadi memang ketika kita bicara tentang apa namanya khilafah, imamah, kemudian imaratul mukminin atau amirul mukminin itu sesuatu yang maksudnya sama, yaitu merujuk kepada sistem pemerintahan Islam. Ya, dalam konteks ini, ya, dalam kajian kita pada malam ini kita tidak membahas tentang kontroversi karena ada di luar sana yang menganggap bahwa eh, apa namanya kajian tentang politik pemerintahan ini yang namanya khilafah itu sesuatu yang menakutkan, ya, yang bahkan yang mengerikan, ya. Mohon maaf saya nakuti juga. Itu tidak perlu kita merisaukan itu karena memang ini kajian. Nah, kontroversi tentang wajib dan tidaknya saya ingin kutipkan hukum bagaimana menerapkan, ya, eh, menerapkan sistem ini, sistem yang menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya dari banyak istidlal tentang hal ini, ya. Saya ingin apa namanya kita fokus pada sambil buka-buka laptop sebentar. Ya, jadi Imam Abdurrahman Al-Jaziri, jadi beliau itu, ya, menyimpulkan tentang hukum menerapkan sistem pemerintahan Islam yang namanya khilafah. Jadi beliau itu di dalam kitabnya Al-Fiqh ala Madzhabul Arba'ah, ya, jilid 5 halaman 197, ya, beliau menyebutkan ittafaq. Ini masuk kan? Recording in progress.
Coba dari saya saja. Saya share lagi. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Atau tiba-tiba mati. Bisa di-share dari situ, Ustaz? Dipisahkan, Pak. Lagi dipisahkan. Ini mati lagi nih anu laptop saya. Jadi hukum tentang menerapkan sistem ini disebutkan sebagai ittafaqo a'immatu rahimahullahu taala ala annal imamata fardun. Jadi menerapkan hukum-hukum Allah itu hukumnya wajib. Wa annahu la budda lil muslimina min imamin yuqimu sya'iraddin. Jadi memang bisa di-share dari situ, Ustaz. Oke. Nah, jadi dalam konteks ini saya ingin menegaskan bahwa hukum menerapkan pemerintahan yang menerapkan hukum Islam itu wajib. Ya, menurut namanya imam mazhab yang 4 itu hukumnya wajib. Dan ini tidak perlu diperdebatkan karena nanti kita ini akan membedah kitabnya, jadi bukan memperdebatkan tentang apa namanya. Jadi tidak akan memperdebatkan tentang apa namanya hukum kewajibannya, tetapi kita akan membedah kitab ini. Sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa seperti apakah sih gambaran sistem pemerintahan Islam di kalangan kaum muslimin, ya, di kalangan kaum muslimin. Karena apa? Karena memang hari ini kita mendapati umat Islam dalam kondisi kemunduran yang amat parah dalam taraf berpikirnya. Ya, terus naik ke atas, naik ke atas, terus. Nah, ini hukumnya, terus satu lagi, naik. Nah, jadi ini yang udah cukup situ. Jadi ketika umat Islam itu dalam kondisi yang mundur, ya, dalam memahami Islam, ini ada istilah dan itu juga disebutkan di dalam apa namanya muqaddimah di kitab ini, bahwa wa kanat as-saqafatul ghafiyatu laha asarun kabirun fi uquli musakkifina min abna'il muslimin. Jadi ada yang disebut dengan musakkifin. Musakkifin itu adalah orang-orang yang sakofahnya itu tercekoki dengan pikiran-pikiran barat. Ya. Jadi mereka menganggap bahwa ya mungkin kalangan intelektual dari kalangan kaum muslimin banyak yang diantara mereka itu menganggap bahwa Islam itu bahkan disebutkan sebagai ad-dinun kahanuti. Apa dinun kahanutiyun itu kayak Vatikan lah, kependetaan gitu. Jadi pemerintahan yang gaya-gayanya seperti kependetaan, seperti Vatikan gitu, hanya kepemimpinan spiritual. Jadi kalangan kaum muslimin itu menganggap bahwa Islam itu seperti itu. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena musakkifin ini orang-orang yang tercekoki pikirannya dengan pikiran-pikiran di luar Islam ini memang banyak mempelajari apa namanya sakofa-sakofa di luar Islam. Gitu. Dan sehingga mereka tidak memiliki gambaran tentang bagaimana bernegara yang baik, bernegara yang benar, yang bersesuaian dengan Islam. Gitu.
Bahkan mereka menganggap bahwa negara yang mereka diami, negara yang mereka duduki itu sebagai negara yang disebutkan wa daulatihi kana daulatan diniyan ruhiyan. Mereka menganggap bahwa agama negara yang mereka duduki itu negara yang sudah berdasarkan agama, ya, agama ya sudah sesuai lah, sudah cocok dengan aturan-aturan agama. Gitu. Jadi ini yang menjadikan situasi hari ini yang ada di depan mata kita. Umat Islam ini banyak belum memahami Islam secara jelas, ya. Maka seruan-seruan dari kalangan-kalangan intelektual, dari kalangan kaum muslimin untuk kembali kepada Islam, bahkan bukan kembali kepada Islam yang diserukan di dalam Islam, ya. Tetapi justru mereka menyerukan Islam yang sudah bercampur dengan pikiran-pikiran yang rusak, ya. Contoh saja misalkan ide-ide mencampurkan, kalau demokrasi jelas ya, mencampurkan konsep-konsep Islam dengan konsep demokrasi, ya, menyamakan konteks syuro di dalam Islam dengan sistem-sistem di luar Islam, atau nanti memasukkan gagasan-gagasan Barat, ya, dalam konteks moderasi Islam. Nah, ini juga bagian-bagian yang bahwa mereka menyerukan kepada Islam, tetapi Islam yang mereka kehendaki itu adalah Islam yang telah bercampur dengan pikiran-pikiran yang tidak jelas, ya. Kemudian di slide berikutnya, ya, ketika kita bicara tentang hari ini, ketika mereka berupaya, ketika kita menyaksikan, ya, dengan mata kepala sendiri, saya menyaksikannya, ya, bagaimana penerapan Islam dan sistem pemerintahan yaitu khilafah itu tidak ada gambaran sama sekali. Bahkan bukan hanya tidak memiliki gambaran, yang ada gambarannya itu keburukan. Jadi bayangan di benak kaum muslimin, di benak intelektual, ya, sebagian dari intelektual Islam yang tadi kategorinya adalah musakifin tadi, yang pikirannya sudah teracuni dengan pikiran Barat, jangankan membayangkan, ya terbayangnya itu ya kekacauan. Terbayangnya tentang sistem pemerintahan Islam adalah berpecah belah, tentang keburukan sebagaimana yang dipropagandakan pada hari ini, ya. Dan alhamdulillahnya kita hari ini, saya secara pribadi bersyukur. Jadi ada gerakan, ada upaya-upaya gerakan dari sebagian dari kaum muslimin yang menyadarkan saya secara pribadi untuk lebih memahami Islam secara baik, secara benar, ya, sehingga gambaran Islam yang sempurna, Islam yang akan memberikan kebaikan kepada kita, Islam yang akan mengangkat derajat, ya, akan mengangkat martabat kaum muslimin, ya, itu betul-betul bisa dipahami, ya. Dan ada gerakan seperti itu terus berkembang. Mereka berupaya untuk menyampaikan gagasan-gagasan Islam, termasuk di dalamnya adalah gagasan-gagasan Islam tentang bernegara, gagasan-gagasan Islam yang membicarakan tentang sistem politik. Dan ini alhamdulillahnya sekali, ya, gerakan-gerakan yang kembali kepada Islam, ya, kembali kepada syariat Islam, kepada kepemimpinan Islam, itu bukan hanya sekedar gerakan-gerakan biasa, tetapi juga ada alat bantu berupa buku-buku, ya, berupa buku-buku yang sangat banyak, ya, dan salah satunya adalah buku yang akan kita bahas ini. Jadi kita Nizamun Hukmi fil Islam adalah salah satu upaya untuk membangun kesadaran, ya, secara baik, ya, di kalangan kaum muslimin tentang seperti apa bentuknya pemerintahan Islam, ya. Dan tentu saja untuk memahami ini, ya, bukan hanya sekedar butuh
pemahaman yang lebih, tapi juga keyakinan yang baik, ya. Karena banyak di antara mereka yang mencibir ketika bicara tentang sistem pemerintahan Islam yang nanti istilah dalam kesepadanannya adalah sistem khilafah atau sistem imamah. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pendengar pemirsa Syiar Malam, jadi buku yang akan kita bahas ini adalah salah satu dari kitab yang referensinya sangat luar biasa. Meskipun memang saya membaca buku tentang Nizamul Hukmi fil Islam itu ada banyak judul. Setidaknya saya punya ada 4 atau 5 judul dengan judul yang sama persis. Ada, saya sebutkan misalkan ada Nizamul Hukmi fil Islam karangan Dr. Muhammad Yusuf Musa, ada Nizamul Hukmi fil Islam karangan Dr. Muhammad Faruk Nabhan. Ya, jadi ada banyak ya buku-buku yang judulnya serupa, ya. Tetapi ada yang arahnya positif, tetapi ada juga arahnya yang negatif. Artinya betul judulnya itu adalah sistem pemerintahan Islam, tapi ada juga yang kemudian disebutkan paham-paham justru menegasikan tidak pentingnya atau sistem pemerintahan Islam itu bisa dikompromikan, ditransformasikan ke sistem-sistem yang lain yang ada sekarang, seperti yang tadi saya sebutkan, ada monarki, ada presidensial, ada parlementer, bahkan komplement gabungan dari presidensial dan parlementer, itu dikompromikan di situ, sehingga tadi di kalangan intelektual Islam bahkan ada yang beranggapan bahwa negaranya itu adalah negara yang sudah Islami, sudah bersesuaian dengan Islam. Nah, jadi ini yang melatar belakangi mengapa Syiar Malam itu mengkaji kitab ini, ya. Di kitab ini nanti di kitab ini nanti next di slide berikutnya, di kitab ini nanti kita akan membahas banyak hal, ya, tentang sistem ini, ya, dengan hujah yang kuat, tentang bagaimana pilar-pilar pemerintahan, strukturnya, kemudian ada para wazir atau istilahnya itu ya wazir atau pembantu, ya, kemudian juga kewenangannya, ya, itu nanti insya Allah kita akan bahas lebih rinci, ya, tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh dikerjakan oleh sistem pemerintahan Islam dalam mengoperasionalkan kekuasaannya, gitu. Dan nanti kita akan bisa komparasikan seberapa efektif dan efisien, ya, sistem pemerintahan Islam ini, ya, mewujudkan, ya, tujuan-tujuan dari apa yang disebut dengan keadilan, apa yang disebut dengan tujuan-tujuan ekonomi kesejahteraan, ya. Nanti kita bisa lihat dari sistem ini, termasuk nanti di kitab ini, karena ini adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadim Zalum, ya, yang hadza kitabu yuwassa'u, yang ini merupakan kitab yang diperluas dan semacam direvisi atas kitab yang disusun oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani yang judulnya Nizamul Hukmi fil Islam. Nah, jadi nanti ini di sini kita akan membahas itu mungkin secara secara detail nanti insya Allah. Nah, melalui kitab ini insya Allah kita berharap pemahaman umat tentang pemerintahan Islam itu membaik, ya. Next slide, ya. Kita berharap umat ini makin menyadari kebutuhannya tentang sistem ini, ya, sistem yang sangat baik ini, yang sistem yang bukan hanya baik, ya, dalam kacamata duniawi, tetapi nanti insya Allah sistem ini akan menghantarkan kita kepada kebaikan di dunia dan akhirat insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Syiar Malam,
kita akan mulai dari membahas next slide, membahas tentang apa namanya, kitab Nizamul Islam, kitab karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini, itu biasanya di mukadimahnya itu ada mengutip firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan apa namanya? di dalam Al-Qur'an yang dikutip dalam ayat ini adalah dikutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat surat berapa itu? Surat An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Ya. Jadi wa anzalna ilaikal kitab. Ya. Dan kami turunkan kepadamu Muhammad apa namanya Al-Qur'an, ya, bil haq, ya, ya, dengan benar, musaddiqan lima baina yadayhi, yang Al-Qur'an itu sebagai pembenar bagi apa-apa yang sebelumnya sudah disampaikan, ya, kepada manusia, tentunya minal kitabi, dari kitab yang dimaksud adalah kitab Taurat dan Injil, wa muhaiminan alaih, sebagai ujian bagi kalian, karena memang Al-Quran ini sebagai penyempurna dari kitab sebelumnya. Dan tentu saja ketika Al-Quran datang, ya tidak mudah banyak di antara kaum manusia menolak, ya, tentang keberadaan Islam ini. Musaddiqan lima baina yadayhi, ya, kemudian fahkum bainahum. Jadi putuskanlah di antara mereka bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan Allah, wala tattabi' ahwahum, dan janganlah engkau mengikuti ahwahum, keinginan mereka, ya, amma ja'aka minal haq, ya, untuk meninggalkan dari apa-apa yang telah datang kepadamu berupa kebenaran, berupa hak. Jadi ini ayat yang kemudian dikutip oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam awalnya, gitu, di dalam halaman-halaman awal. Kemudian berikutnya di bab tentang tamhid, ya, tentang tamhid itu tentang apa, ya, semacam pengantar, semacam prakata. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan prinsipnya adalah Angsallahu subhanahu wa ta'ala risatul Islam wa ja'alaha taqumu ala aqidati tauhid, aqidatan la ilaha illallah rasulullah, wa hiya risalatun amatun samilatun lil basyariyah, ya, basyariyati jamaah. Jadi di muqaddimah Syekh Taqiyuddin ini menyampaikan kepada kita tentang Islam, ya, secara umum, bahwa Islam ini dasarnya akidah, ya. Dan Islam ini, ya, sebuah risalah, ya, risalatun amatun syamilatun, sebuah risalah yang sempurna untuk manusia seluruhnya, ya. Tunazzimu su'un hayati kuliha, ya, untuk mengurusi urusan hidup mereka semuanya, ya, jadi saya berusaha, coba di share berikutnya ke bawah, next, ya. Nah, yang merah ini. Nah, ini saya kutipkan juga, jadi untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa Syekh Taqiyuddin menggambarkan tentang Islam yang sempurna, yang menjelaskan segala risalah yang sempurna, itu disebutkan di dalam kitab beliau yang lain, ya, tepatnya di kitab Nizamul Islam, ya, di halaman yang ke-97, ya. Jadi tentang Islam ini, ya. Al-Islamu huwa ad-dinul ladzi nasallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam li tanzimi alaqatil insan bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairi min banil insan, ya. Dan
ini tentu teman-teman sebagian Bapak Ibu sekalian sudah paham tentang takrif tentang Islam ini, dan sok digeser ke bawah, geser. Nah ini, jadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab ini, di dalam Nizamul Hukm fil Islam, di bagian pengantarnya, di bagian tamhid ini, bahwa Islam ini di sebuah aturan yang mengatur 3 dimensi. Ada dimensi tentang vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti istilah populernya dengan hablum minallah. Ada yang namanya dimensi kedua yang hubungannya dengan manusia. Yang kedua itu dengan dirinya sendiri, wa binafsihi, dan dimensi yang ketiga adalah hubungan dengan manusia yang lain yang kita kenal dengan istilah hablum minan nas. Ketika kita bicara tentang hubungan vertikal, ini sudah biasa kita bahas. Mungkin kalau diringkas itu dalam Islam disebut dengan istilah rukun Islam. Ya, rukun Islam. Rukun Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Ya, itu ditambah kalau syahadat, sholat wajib, sholat sunnahnya, ya, puasa Ramadan dan Senin Kemis, puasa Daudnya, puasa sunnahnya, ya, kemudian ada zakat, infak sodakohnya, haji umrohnya. Ini semuanya ini adalah dimensi yang pertama, yaitu Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua itu bicara tentang dirinya sendiri, tentang hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yang tadi disebutkan di takrifat yang disebutkan dalam kitab Nizamul Islam, dalam lingkup al-akhlak, mat'umat, malbusat, ya. Pakaian, ya. Mat'umat itu makanan. Jadi bagaimana pakaian yang baik, yang benar, bagaimana sikap yang baik menurut Allah, ya. Ini adalah rule dari Islam, ya. Bicara tentang poin-poin seperti itu, makanan yang baik, minuman yang baik, ya, dan sikap yang baik bagi seorang muslim. Nah, dan dimensi ketiga inilah, ya, yang disebut oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani sebagai interaksi antar manusia, ya, mengatur. Islam ada aturannya. Ada yang mengatur sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pidana, pendidikan, bahkan politik luar negeri. Nah, ini yang mohon maaf, ya, dalam kajian-kajian hari ini jarang dilakukan kajian tentang bagaimana Islam membenahi tentang politik pendidikan itu. Karena yang namanya pengajian itu tadi hanya identik tentang akhlak, tentang ibadah mahdoh, ibadah vertikal. Tapi bicara tentang sistem ekonominya itu seperti apa, ini bisnis yang boleh, mana bisnis yang tidak boleh, apa, ini yang jarang dilakukan. Karena memang kalau sistem ekonomi menggunakan gaya Islam, akan banyak persoalan yang kemudian dikritisi oleh Islam sebagai muamalah-muamalah yang fasad, ya, bisa sampai ya haram bahkan. Tetapi karena memang sudah biasa, maka dianggap biasa juga gitu yang haram-haram itu. Sehingga memang kajian-kajian tentang ekonomi, sosial, ya, hukum apalagi, itu menjadi jarang, ya. Termasuk ini yang saya kasih tanda panah itu, sistem pemerintahan. Ini lebih jarang lagi dibahas. Bahkan, ya, pembahasan tentang sistem pemerintahan yang dalam Islam yang nanti dikenal dengan istilah khilafah, yang istilahnya imamah, Amirul Mukminin, ini sesuatu yang tabu begitu, ya, sesuatu yang bahkan hampir-hampir jadi polemik yang dilarang di negeri ini. Itu padahal ini adalah sesuatu yang bagian dari ajaran Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti insya Allah
tentang ini kita akan bahas ini ya, insya Allah nanti kita akan bahas ini secara perlahan nanti di kitab ini ya, itu daftar isinya. Mudah-mudahan sebenarnya ini sudah ada terjemahnya dan saya tidak akan menukil satu persatu karena memang ada guidance ya, tidak begitu caranya. Nah, saya secara pribadi ingin Bapak Ibu sekalian memahami prinsip-prinsip umum tentang bagaimana sistem pemerintahan di dalam Islam. Nanti kita akan membahas bahwa bentuk pemerintahan di dalam Islam itu seperti apa, ya. Kemudian apakah sama dengan monarki, sama dengan republik, atau sama dengan kekaisaran atau federasi, itu nanti kita akan bahas. Nanti ada kita membahas tentang apa yang disebut dengan Asyadatul Syar'i, itu tentang apa, kedaulatan di tangan syara, ya. Kemudian tentang kekuasaan di tangan umat, ya. Tentang mengangkat nasbul khalifah wahdah, itu fardun, sebuah kewajiban. Jadi pemimpin itu apakah boleh lebih dari satu atau tidak, ya. Tentang khalifah, tentang tentang azizah ya, struktur negara, tentang syaratnya khalifah ya, tentang muawin, tentang amirul jihad, nanti kita akan bahas tentang itu insya Allah. Tentang al-jaish, tentang apa namanya, pasukan ya, itu juga kita akan bahas. Bahkan ya nanti kita akan membahas beberapa persoalan yang kontemporer tentang bagaimana kehidupan bernegara di dalam Islam, sehingga nanti kita berharap ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita hidup di era itu, kita paham ya bagaimana negara yang berdasarkan Islam itu menjalankan roda pemerintahan, menjalankan kepemimpinannya, mengemban amanah untuk mengurusi masyarakat. Jadi ini sekedar pengantar Bapak Ibu sekalian. Jadi saya berharap mudah-mudahan nanti kita semua bisa ada waktu, ada kesempatan, ada kesehatan, sehingga nanti kita bisa mengkaji ini lebih detail lagi di waktu-waktu mendatang. Next kayaknya. Nah, insya Allah nanti kita akan mulai masuk. Karena ini saya hanya membahas pengantar. Nanti bab pertama nanti kita akan bicara tentang jadi sama tadi tentang al-hukum, tentang pemerintahan ini secara lughawi nanti kita bahas, secara istilahi nanti kita bahas. Ini sebagai pengantar barangkali Bapak Ibu sekalian mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan. Saya persilahkan. Nah, ini laptop saya lagi. Silakan, Ustaz. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini masih sesi pengantar mukadimah. Setidaknya tadi beliau menyampaikan bahwa Islam sebagai agama yang sempurna mengatur kehidupan kita dari hal yang paling kecil hingga yang paling besar, baik dari perkara A sampai Z, baik dalam perkara tohara, kemudian diskusi, kemudian sholat, puasa, dan seterusnya. Dan dia juga menjelaskan bahwa itu masuk dalam ranah lingkup dimensi yang pertama, ya, atau berkaitan dengan perkara ubudiyah atau berkaitan dengan perkara ibadah. Cuma Islam tidak hanya sebatas itu, sehingga ada dimensi lain yang hari ini umat Islam mungkin bisa saja sebagian besar, tidak semua maksud tadi, yang memang minim terhadap penjelasan atau dapatnya informasi berkaitan dengan dimensi yang berbeda. Atau dimensi yang ketiga tadi maksudnya, di mana mengatur sistem politik, sistem ekonomi, sistem pergaulan, politik pendidikan, dan sebagainya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, ini sebagai pengantar malam ini bahwa sistem pemerintahan dalam Islam tadi disampaikan oleh Ustaz bahwa Islam atau yang disampaikan oleh baginda Nabi adalah
atau Daulah Islam yang kemudian Nabi meninggal dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin yang kita kenal dengan istilah khilafah. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, di malam ini kita mendapatkan sedikit banyak berkaitan dengan mukadimah kitab ini. Jadi di antara Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya berkaitan dengan hal yang seputar mukadimah atau hal yang masih temanya berhubungan dengan pemerintah Islam ya, bukan kemudian kita batasi supaya diskusinya lebih baik, lebih fokus. Mudah-mudahan nanti di segmen yang akan datang kita bisa mendapatkan tema kita top baru ya. Silakan Bapak Ibu, jika ada di antara Bapak Ibu tadi yang bertanya, bisa melalui kolom chatnya atau bisa langsung raise hand bertanya langsung kepada Lisa. Recording in progress. Kan tadi Ibu Ibu Izul ya. Ya Ustadz. Ibu, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, yang ingin saya tanyakan, tadi sampun dipaparkan bahwasannya sistem pemerintah Islam memiliki sistem pemerintahan, Islam memiliki bentuk yang tersendiri begitu dari sistem pemerintahan, bahkan tadi sudah Ustadz sampaikan itu dituangkan di banyak kitab begitu ya. Ya. Banyak kitab yang kemudian menuangkan hal ini. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, ketika kemudian memang sebenarnya itu dituangkan oleh para ulama dalam banyak kitab, apa yang menjadi penyebab sehingga kemudian sampai hari ini di negeri-negeri Muslim, taruhlah kemudian kita di negeri ini pemahaman ini tidak lantas menjadi pemahaman yang maklum yang maklumun Jadi ini masih sedikit sekali kemudian di antara kaum muslimin itu yang mengetahui ini Jangan sampai jangankan memahami ya Ustaz, mengetahui saja mungkin bisa kan tidak banyak Nah, ini titik sumbatnya itu di mana sehingga kemudian tidak banyak yang memahami. Kemudian yang kedua, ketika kemudian ini hal yang sudah apa istilahnya sudah maklum di dalam Islam itu merupakan bagian dari ajaran Islam. Nah, harusnya kan kemudian yang sudah paham itu saja misalkan. Jadi dari titik awal yang sudah paham atau mereka berapa persen yang sudah paham itu kan harusnya muncul kegerahan begitu ya. Ketika kemudian yang ada di dalam kitab-kitab itu tidak terwujud begitu. Nah, ini benarkah tidak ada kegerahan atau kemudian memang kegerahan ini memang tidak signifikan gitu. Sebenarnya umat itu seperti apa kalau yang dalam pencerahan Ustadz? Ya jazakumullah khair Ustadz. Oh iya, oke. Iya. Langsung Ustadz. Monggo Ustaz. Langsung ditanggapi Ustaz. Ya, untuk Ibu siapa tadi ya? Ibu Izul kalau nggak salah tadi ya. Iya, Ustaz. Ya. Jadi sistem pemerintahan Islam itu ada di kitab-kitab klasik dan tidak bisa untuk dihapus. Jadi penolakan sekuat apapun mereka untuk meniadakan sistem ini sulit karena ini akan menghapus sejarah, gitu, menghapus sejarah. Makanya pembahasan tentang pemerintahan Islam yang namanya khilafah itu kemudian digeser dari pembahasan fikih ke pembahasan sejarah, gitu. Jadi ya terserah lah. Tapi ketika pertanyaannya ini mengapa, maka barangkali kita ini harus flashback ke belakang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Syiar Malam, itu saya ada buku yang judulnya itu Kaifa Khuzimat al-Khilafah. Jadi tentang bagaimana khilafah itu diruntuhkan. Saya tidak akan membahas tentang bagaimananya, tetapi setelah khilafah diruntuhkan, manuver apa yang dilakukan oleh Barat, oleh musuh-musuh Islam kepada Islam. Nah, ini penting.
Dan ini ada hubungannya mengapa umat Islam pada hari ini tidak mengenal ya tentang sistem Islam ini dengan baik. Ya, salah satu dari paket ya yang disiapkan oleh Barat setelah berhasil meruntuhkan khilafah ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu adalah ya nanti memotong-motong negeri Islam ya kan, kemudian mengirimkan apa dalam tanda petik gorgot apa pemimpin-pemimpinnya itu adalah pemimpin yang dalam tanda petik kaki tangannya mereka ya, maka ini yang parah merubah kurikulumnya ya, bukan hanya sekedar menghilangkan hukum-hukumnya, hukum-hukumnya diganti ya, hukum-hukum Al-Qur'an Sunnah Syariat itu diganti dengan hukum-hukum peninggalan penjajah ya, entah itu Belanda, Inggris ya, hukum mereka yang nanti ditinggalkan di negeri-negeri Islam ya. Yang lebih parah adalah mengganti kurikulumnya, ini penting. Nah, di kurikulum inilah nanti umat Islam akan dijauhkan dari pemahaman-pemahaman Islam yang sebenarnya. Itu. Jadi kurikulum yang mereka susun sekarang ini adalah kurikulum yang memang menjauhkan umat ini dari pemahaman Islam yang seharusnya. Maka yang terjadi itu adalah munculnya pribadi-pribadi muslim yang punya keanehan, anomali kepribadian Islam. Itu. Jadi yang pertama itu mengapa? Karena memang salah satunya itu adalah karena begini ya, kemunduran berpikir umat Islam itu memang bisa internal dan eksternal. Tapi saya ingin bahas yang eksternal dulu. Tadi, upaya untuk merubah kurikulum pendidikan di negeri-negeri Islam dengan cara pendidikan Barat. Ya. Nah, sekarang pun pondok pesantren yang kita anggap sebagai yang saya secara pribadi sampai masih sikoh terhadap kurikulum pondok pesantren, sampai alhamdulillah anak-anak saya itu enggak ada yang di sekolah negeri, ya. Tapi langsung saya kirim ke pondok pesantren semuanya karena saya nyaris kehilangan kepercayaan di sistem pendidikan nasional kita. Ya, meskipun saya sendiri produk pendidikan nasional begitu. Tetapi sekarang eman-eman anak saya ini ketika hadis mengatakan fa'abawahu yuhawidani wa yubajisani, nah, itu kan penting bahwa anak kita itu fitrah ya, abahnya lah orang tuanya yang akan menjadikan dia itu majusi, Nasrani dan seterusnya. Maka saya menyekolahkan anak-anak di pondok pesantren. Nah, pondok pesantren sekarang pun ya sudah melalui sudah sedikit di antara mereka ada yang sudah tersibuk dengan pikiran-pikiran yang nyeleneh tentang Islam. Gitu. Jadi kalau ditanya mengapa bisa seperti sekarang, salah satunya adalah karena kurikulum pendidikan di negara kita ini kurikulum yang apa namanya tidak bertujuan untuk kebaikan Islam. Jadi kalau era saya dulu, era mungkin 70, 80, 90 itu kan di dinding-dinding sekolah ada kalimat takwa cerdas terampil gitu. Jadi ada kata takwanya gitu. Sekarang itu dengan kurikulum Merdeka atau apa udah madrasah agama itu sudah hilang. Nah, maka mengapa bisa begitu? Karena ini salah satunya adalah korban dari kurikulum sekuler. Kurikulum yang menjauhkan umat Islam dari pikiran-pikiran yang baik tentang Islam. Maka yang muncul adalah kecurigaan terhadap Islam. Yang muncul ada fobia terhadap ketakutan terhadap Islam. Nah, itu. Kemudian ketika bicara tentang pribadi-pribadi muslim, ini tadi produk dari kurikulum yang tidak benar ini muncul muslim-muslim yang aneh gitu. Anomali, bahasa kita itu anomali, pribadi muslim. Pribadinya muslim tapi tidak mau pakai Islam. Gitu loh. Pribadinya muslim, mohon maaf nih, jangankan kayak sistemnya. Simbol Islam saja nih, mohon maaf kayak gini. Peci begitu ya. Itu enggak mau. Gitu. Mengakunya muslim, muslimah, simbolnya saja aneh, enggak mau. Pakai baju koko begini, mau. Enggak mau maksud saya. Gitu. Itu kan simbolnya saja sudah tidak mereka sukai. Datang ke masjid saja sudah enggan. Inilah pribadi-pribadi yang anomali, yang aneh gitu.
karena di tempat dididik oleh sistem pendidikan yang jauh dari Islam gitu. Jadi ya ini mungkin keprihatinan kita lah secara umum bahwa apa namanya hari ini sistem pendidikan kita itu melahirkan pribadi-pribadi yang split. Di satu sisi dia KTP-nya Islam, ngakunya Islam, tapi mereka jangankan ke sistemnya, simbol-simbol Islam saja mereka sudah tidak suka gitu. Jadi disebutnya orang pakai baju koko itu apa udik lah atau apa gitu ya, yang menutup aurat, muslimah yang menutup aurat dianggap ketinggalan zaman. Kemudian ya apalah sebutan-sebutan lain yang mengindikasikan memang mereka tidak suka dengan simbol-simbol Islam. Ini belum bicara sistem, gitu. Nah, inilah luar biasanya efek dari sistem pendidikan sekuler yang ada. Makanya saya tidak main-main dengan anak-anak saya, karena saya ingin semua anak-anak saya punya kemampuan untuk mendalami agama, memiliki kemampuan untuk mengakses kitab-kitab Islam, sehingga saya masukkan ke pondok pesantren. Alhamdulillah. Oh ya itu. Oke. Nah, ini saya lihat di apa meeting chat, saya ada beberapa yang memberikan tambahan pertanyaan. Mengapa di kampus Islam, konten Islam, pemikiran konten sistem pembelajaran tidak diadopsi? Ya itu tadi. Ini sekolah-sekolah umum ya, sekolah-sekolah negeri dalam tanda petik ya ada kewajaran. Sekolah Islam pun UIN dan salah satu yang apa namanya, salah satu dari pemikir Islam yang apa namanya terus saya pantau sejak dulu itu adalah sejak Nurholis Majid yang telah menginspirasi pendidikan negeri di kampus-kampus Islam yang nanti kita kenal dengan istilah UIN. Itu justru saya merasa tidak merepresentasikan pendidikan Islam yang sesungguhnya. Bahkan di era-era apa namanya pergantian IAIN menjadi UIN, waktu itu muncul disebut dengan gerakan Islam liberal. Nah, saya melihat malah justru UIN ini ya, meskipun tidak semuanya, tokoh-tokoh yang menjadi pimpinan, menjadi orang-orang penting di kampus negeri ini biasanya itu tersibuklah dengan pikiran-pikiran liberal. Ya, sehingga wajar ketika apa namanya pemahaman-pemahaman Islam yang sensitif, salah satunya adalah pemerintahan, ini menjadi tidak menarik untuk dibahas. Bahkan kajian-kajian seperti khilafah, ekonomi Islam, pokoknya yang apa ya, tentang riba itu sesuatu yang tidak menarik untuk dibahas. Nah, karena memang hari ini Islam itu dilihat itu karena urusan yang menguntungkannya mana begitu. Itu. Bahkan saya pernah ya dalam satu kesempatan ada dengar pendapat di kota saya di parlemen tentang pembuatan kalau tidak salah undang-undang zakat, perda zakat. Itu. Waktu itu saya sampaikan di forum itu bahwa saya memberikan apresiasi kepada mereka yang membuat perda zakat ini. Itu saya berikan dulu bagus luar biasa gitu. Tetapi saya ingin berikan catatan. Setahu saya di forum parlemen itu zakat itu ada ayat yang selalu bersama-sama, kakak beradik, yaitu ayat tentang sholat. Kan biasanya ayatnya kan aqimis sholat wa atu zakat gitu. Maka waktu itu saya bilang, kalaulah anda ini di parlemen ini membuat perda tentang zakat, mestinya adil dong dengan saudaranya, yaitu sholat, untuk dibuatkan perdanya gitu loh. Supaya apa? Supaya ini teman akrab kakak beradik, aqimus sholat wa atu zakat, sama-sama itu ayatnya itu selalu berdua, kira-kira begitu. Maka kalau anda bikin perda zakat, mestinya ada perda sholat. Itu saya bilang begitu di parlemen waktu itu. Tapi ternyata kan tidak. Yang dibuat perda zakat, sholatnya tidak buat perda. Artinya apa? Ketika saya tadi memberikan apa namanya standing applause lah, apresiasi mereka membuat perda ini karena telah bersusah payah, tapi saya akhirnya menjadi suudon. Jangan-jangan memang anda ini memang niatnya buruk, hanya memanfaatkan Islam itu hanya yang punya, yang ada uangnya saja baru diatur.
Dan terbukti di kemudian hari yang diatur itu mesti yang ada uangnya. Mesti yang ada uangnya. Yang nggak ada uangnya nggak akan diatur. Bicara tentang zakat tadi, bicara infak sodako wakaf ada, bicara tentang haji ada, gitu. Bicara apa lagi? Pokoknya yang ada uang nikah, ada uangnya juga dibuat. Nah, jadi saya sampai guyonan begitu. Kayaknya inilah yang menarik gitu. Sehingga ketika membahas tentang hukum-hukum Islam itu menjadi pincang. Jadi Islam yang ada sekarang di sekeliling kita ini, kalau bahasa saya istilahnya itu Islam parasmenan. Kalau di tempat kami, kalau ada orang hajat itu makanannya itu parasmanan. Jadi kalau ada makanan bebas ngambil. Jadi kalau saya punya gula tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, maka pilih makanannya itu milih-milih. Ah, ini bagus, ambil. Yang nggak bagus tinggalkan. Ah, ini. Jadi sama. Jadi makan kita, jadi makan pola makan. Maaf, jadi kemakan ini lapar. Jadi ketika kita bicara tentang Islam yang parasmanan itu adalah ketika Islam itu diambil ketika yang menguntungkan saja. Gitu. Ya termasuk ini mengapa sistem politik bernegara ini tidak diadopsi, tidak diambil karena tidak menarik. Karena kalau sudah pakai Islam maka sikap curang mereka, sikap zalim mereka itu tidak akan bisa, tidak akan terjadi, tidak akan bisa langgeng begitu. Gitu. Jadi inilah yang menjadikan konten-konten pemberitaan Islam hatta di kampus Islam itu tidak menarik untuk dibahas. Gitu. Kalaupun nanti dibahas biasanya yang dicitra burukan saja, yang buruk-buruknya, yang jelek-jeleknya saja. Biasanya begitu. Gitu. Oke. Mengapa para ulama juga menghindar membahas bab tentang pemerintahan Islam. Ya walau alam ya, kalau bicara menghindar tuh walau alam mungkin bermain cantik lah bahasanya gitu. Tetapi begini Ustaz, Bapak Ibu sekalian, jadi memang semestinya ketika bicara tentang ulama itu kan ciri khasnya itu adalah mereka yang innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi yang punya rasa takut kepada Allah, ilmunya banyak, ya, rasa takut kepada Allah paling tinggi. Mestinya kan begitu. Maka harusnya ulama itu karena dia takutnya itu hanya kepada Allah, maka ya harusnya tidak terjadi gitu. Tapi kalau dalam tanda petik kesannya menghindar, wah jangan ya mungkin ya walau alam nanti tinggal insya Allah kita akan kuatkan lagi bahwa ulama itu mestinya hanya takut kepada Allah, tidak takut dengan ancaman, apalagi ancaman dari mereka yang ingin memadamkan cahaya Allah. Itu. Jadi mungkin tugas kita lah kalau bahasa komunikasinya begini barangkali Bapak Ibu bisa mendatangi Pak Kiai, para ulama, Pak Kiai, ada nggak sih di dalam Islam itu membahas tentang kepemimpinan Islam gitu? Loh, ada gitu. Tapi kenapa nggak dibahas? Ya kan Pak Kiai kan tahu, saya kan nggak tahu. Tolong dong kasih tahu kami, gitu. Jadi mungkin kita yang bisa merangsang Kiai ini untuk membahas itu gitu. Karena bang kita ini kebetulan seringnya itu bertanya pada urusan-urusan yang praktis sehari-hari. Dari dulu yang ditanya seputar sholat khusyuk. Ya memang betul sih, karena memang setiap hari kita sholatnya 5 waktu gitu. Kemudian bicara tentang tohar, bicara tentang, jadi memang apa ya, kan di antara kita jarang yang jadi pemimpin, jarang yang menjadi anggota parlemen. Jadi memang wajar ketika pertanyaan itu pada persoalan-persoalan yang praktis. Tapi kadang-kadang kita perlu juga ya bertanya kepada para ulama, para kiai kita, para ajengan, para tengku dan datuk di sekeliling kita untuk tuan guru di sekeliling kita untuk membahas ini Pak Kiai. Tolong jelaskan pemimpin yang baik itu seperti apa. Nah, kalau mengutip apa ya sifat wajib bagi Nabi, sidik amanah fatona. Yang sidik itu yang seperti apa? Yang nggak bohong yang seperti apa, kan tinggal minta rincian dari para kiai ini, dan sebenarnya bisa gitu kan. Memang kadang-kadang gini, kadang-kadang nggak jujur juga, kita ini diminta untuk jujur, kita ini secara pribadi kita ini tidak boleh bohong, tapi kan pribadi kalau bohongnya saya mohon maaf
Saya nggak boleh bohong. Kadib itu nggak boleh. Saya ini kalau bohong itu orang yang bisnis dengan saya akan rugi, orang yang bermuamalah dengan saya rugi. Kalau saya bohong, tapi kalau saya itu pemimpin, misalnya saya itu jadi gubernurnya pembohong, apa bahaya itu? Yang dibohongi seluruh gubernur, seluruh rakyat kegubernuran. Gitu. Misalnya saya jadi wali kota, saya itu bohong, saya pribadi bohong. Waktu jadi wali kota, itu yang dibohong itu satu wali kota, itu satu rakyat wali kota. Nah, kalau negaranya itu pemimpinnya pada bohong, coba berapa yang kemudian dibohongi. Kadang-kadang memang nyali untuk menjelaskan ini kepada publik tidak mudah gitu. Jadi memang kita ya dengan baik-baik menemui para ulama, para kiai, para tuan guru untuk menyampaikan, mempertanyakan seperti apa sebenarnya dalam pandangan Islam. Kira-kira begitu. Jadi nggak menghindar, cuman memang bermain cantik. Kira-kira begitu. Jadi apa namanya? Ud'u ila sabili rabbikal bil hikmah. Bil hikmah saja dulu. Dengan kaulan layinan, kaulan karimah dulu, tidak dengan apa namanya kaulan sadida. Mungkin nanti waktunya ada. Gitu. Umat ini tidak yakin akan sistem pemerintahan Islam yang mampu mensejahterakan masyarakat dari kezaliman kaum kufur. Bagaimana cara meyakinkan umat untuk bagaimana cara meyakinkan umat hanya Islamlah yang solusi? Oke. Hanya Islamlah solusi dari seluruh permasalahan umat. Nah, yang kuat, yang penting menjadi pondasinya adalah keyakinan, akidah, atau tauhid. Jadi tidak ada rumus yang lain. Karena akal kita itu mestinya yakin dengan tauhid. Tauhid itu sederhana. Kepasrahan total bahwa Allah itu ada itu dengan segala aturannya yang baik, bahwa Allah itu menurunkan Islam itu dengan untuk kebaikan di dunia wal akhirah. Itu kan tauhid. Makanya Islam itu bicara tentang kepasrahan. Jadi tentang bagaimana cara meyakinkan umat, maka kuatkan akidahnya, kuatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah yakin, maka apapun perintah Allah Subhanahu wa taala itu tidak sulit bagi dia untuk menjalankan. Sami'na wa ta'na. Gitu. Urusan nanti terjangkau oleh akal atau tidak, aturan Allah Subhanahu wa taala itu urusan lain. Gitu. Tapi sekali lagi pemahaman kita tentang ini ya, tentang apa namanya tauhid ini kadang-kadang tidak full, tidak komprehensif. Bagaimana tidak komprehensifnya? Karena kita sering menggunakan terminologi akidah hanya sekedar percaya saja. Saya ingin berikan logika begini. Kalau cuma sekedar percaya nih, kita kan setiap kita mesti sakit lah. Ini mohon maaf nih analogi sederhana. Setiap kita sakit. Ketika sakit kan rumusnya ya untuk menempuh cara kesembuhan dari Allah ini datang ke dokter. Kita datang ke dokter Fulan, namanya misalnya dokter Ahmad. Kita datang ke dokter Ahmad, kita datang ke Pak Dokter ini, kita kan percaya, modalnya percaya itu. Padahal kita itu tidak pernah lihat ijazahnya kedokteran dia itu apa. Mungkin nilainya C, B atau A gitu, cum laude atau C lengkap. Nah, kita kan tidak tahu dokter yang kita datangi itu kualitasnya seperti apa. Dan kita kan nggak nanya-nanya, Pak, Bapak itu dokternya dari UI karena dokter dari sini aja gitu, dari kampus ternama atau kampus swasta, kan kita nggak nanya gitu. Nah, nggak apa-apa, kita modal percaya. Begitu kita masuk ke ruangan dokter, ditanya sama Pak Dokter, Bu, Pak sakit apa? Sakit ini. Ya, dikasih obat, dikasih resep. Bahkan ketika kita ini mau disuntik itu pasrah. Bu, Pak berbaring. Buka pantatnya. Oh, Pak kok dibuka? Ini kan mau disuntik gitu. Ambil alat suntikan, ambil obatnya. Kan kita nggak pernah protes, Pak, itu obatnya apa? Pak, saya ingin yang merah mungkin manis. Kan nggak pernah protes begitu. Pokoknya siap ditojos. Kita nggak tahu apa itu obat yang dimasukin. Bahkan mohon maaf, ngasih resep, kadang-kadang kita nggak tahu apa itu namanya. Tulisannya lurus, nggak ada maknanya sama sekali. Tapi dengan keyakinan ini resep dari dokter, kita datang ke apotek.
di apotek ditukar dengan obat. Itu pun mohon maaf mereknya hilang. Tadi cuma biji-biji masukin plastik, cuma ada tulisan 3x2, 2x1 dan seterusnya. Kita enggak begitu yakin itu kita makan 3 kali 2 kali gara-gara percaya. Padahal kita enggak tahu itu apa namanya. Ini logika. Saking percayanya kita sama dokter, apapun obatnya itu kita makan. Apapun yang dilarang, ya kita akan jauhi. Karena apa? Karena ya yakin percaya sama dokter itu. Gitu. Logika sederhana sekali. Andai kepada manusia dokter yang mohon maaf berita tentang malpraktek kan banyak. Jadi gara-gara makan obat semaput mati kan banyak itu ada juga gitu. Tidak jaminan dokter itu bahkan makin berobat makin parah sakitnya kan kita juga tidak tahu. Itu pun tetap tidak mengurangi kepercayaan kita kepada dokter. Nah, apatah lagi ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah ya tugas kita untuk meyakini keberadaan Allah dengan keyakinan yang tasdikul jazm. Dengan keyakinan 100% benar. Kepada dokter saja percaya, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Meskipun secara zahir kadang-kadang apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak mudeng, bahkan bukan tidak mudeng, tidak masuk akal, bahkan ada yang bertentangan dengan naluriah kita. Dan itu ada ayat yang sampai menjelaskan kutiba alaikumul qital. Nah, telah diwajibkan kepada kalian apa qital itu perang. Wa huwa kuruhul lakum. Yang ente itu pasti tidak suka. Coba ada enggak di antara kita yang suka perang? Kan enggak, kita inginnya damai. Tapi hukum jihad, hukum berperang itu ada di dalam Islam. Itu. Jadi, tetapi karena kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang perintah Allah serukan, kita akan katakan sami'na wa ata'na. Bukan kemudian kita pikir-pikir dulu, kita cari alasannya, tidak. Maka kalau bagaimana caranya ya tentu menguatkan kembali keyakinan umat Islam bahwa Allah itu ada. Jadi apa yang disebut dengan arkanul iman kita pelajari lagi. Jadi mungkin perlu ada kajian lebih detail lagi tentang tentang thoriqul iman, cara untuk mencapai keimanan yang baik. Itu ya. Sisanya nanti tinggal penjelasan rasional akal ya. Karena memang secara alami manusia lebih meyakini sesuatu yang zahir ya yang menarik yang mudeng yang rasional begitu. Dan ternyata memang luar biasanya syariat itu kan baru dipahami belum belakangan ya, mohon maaf. Makanya ada kaidah yang menyebutkan haitsu ma yakunu syar'u taqudul maslahah. Ketika ada syariat pasti ada kemaslahatan. Kita kan tidak tahu kalau kemudian di dalam Islam itu ada di anak-anak kecil itu ada la tasraf iman, jangan minum sambil berdiri. Apa sih? Padahal kita kan pengen cepat minumnya sambil apa kayak gitu. Ternyata kan di kemudian hari ilmu pengetahuan membuktikan bahwa minum sambil berdiri dengan minum sambil jongkok itu perbedaannya nyata. Sambil jongkok itu, sambil duduk itu ada saringan yang aktif sehingga peluang kena penyakit ginjal itu menjadi kecil. Sementara kalau dengan berdiri itu peluang karena saringannya tidak aktif sehingga peluang sakit ginjal itu bisa datang. Maka dalam konteks ini baru di rasio ternyata perintah Allah untuk minum sambil duduk itu ada kebaikannya untuk kita. Padahal dulu tuh enggak mudeng di pikiran kita. Gitu. Jadi ini contoh. Nah, atau misalkan yang banyak dilakukan oleh Barat misalkan tentang puasa. Puasa berlapar-lapar lia kok bisa ya gini-gini. Tapi kan di kemudian hari justru kesehatan mengatakan salah satu cara untuk menyehatkan badan kita adalah dengan cara puasa. Itu. Jadi sesuatu yang memberatkan kita pun ya itu kadang-kadang baru kepikiran itu secara rasional di kemudian hari. Nah, ini next time-nya dengan menjelaskan secara rasional. Jadi kalau tadi bicara tentang pemerintahan Islam, bagaimana keefektifan, keefisienan pemerintahan Islam dalam mensejahterakan masyarakat, menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, maka kita bisa jelaskan secara rasional.
Tapi fondasinya harus fondasi keimanan. Karena kalau fondasinya bermasalah, maka apapun yang ditawarkan itu akan mental lagi, ditolak lagi, ditolak lagi. Kira-kira begitu. Ya, ini ya. Jadi itu barangkali ya secara umum tantangan kita ke depan. Makanya di bagian akhir, di bagian apa namanya pengantar dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, beliau menginginkan fakanat bizalika nizaman kamilan syamilan lil hayati wal insaniyati kuliha aw wajabat ala muslimina tatbiqahu wa tanfizahu kamilan. Nah, maka dengan harapan beliau itu adalah dengan pemahaman yang baik ini akan mempercepat umat Islam untuk bisa mewujudkan menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang menegakkan sistem kepemimpinan Islam. Jadi ini barangkali apa ya namanya? Menyongsong ya, menyongsong era kebangkitan Islam. Jadi kita itu sudah tahu ilmunya. Jadi kalau mohon maaf ada istilahnya kalau sholat terlambat itu namanya masbuk ya, masbuk, orang ketinggalan sholat, imamnya sudah jalan, sudah serakaat 2 rakaat, itu perlu ilmu masbuk. Karena saya pernah lagi lihat sholat, ada orang yang baru masuk sholatnya ngebut ya, ngikut apa nyusul imam, kira-kira itu. Kenapa? Dia tidak paham ilmunya gitu. Jadi inginnya sholat sudah benar, tapi cara cara makmumnya nggak benar karena nggak tahu ilmunya. Jadi langsung ngebut menyamai imam. Waduh, luar biasa. Karena dia tidak paham. Nah, mudah-mudahan ketika kita ini paham ilmu tentang apa namanya sistem pemerintahan Islam, ketika nanti tegak, maka kita bisa mensikapinya secara baik. Kita akan memberikan dukungan, kita akan memberikan loyalitas kepada sistem kepemimpinan Islam itu tersebut. Ya, itu barangkali ya harapan yang disampaikan oleh penulis di dalam apa namanya kitabnya di bagian pengantar dengan binzamin khilafah ya, dengan sistem khilafah insyaallah. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Ya. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya tadi juga jadi closing statement Ustaz untuk diskusi kita malam hari ini. Ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa syiar malam, sekali lagi apa namanya, ini adalah momentum bagi kita untuk terus-menerus mendalami Islam sehingga kita akan tumbuh menjadi seorang muslim yang baik, yang bukan hanya sekedar Islam KTP, tapi kita juga ingin mendalami Islam, dan mudah-mudahan pemahaman ini bisa menghantarkan kita kepada level yang lebih baik, level pemikiran, level apa namanya pemahaman kita terhadap Islam yang penting itu. Karena nanti level pemikiran ini akan mengangkat perilaku kita. Makin tinggi pikiran kita, maka insya Allah perilaku kita juga akan menjadi baik. Bagaimana kita mensikapi ini itu dengan ilmu yang kita dapatkan ini. Barangkali tetap semangat, tetap istiqomah untuk senantiasa thalabul ilmi, belajar tentang Islam. Dekati masjid, dekati Islam, ya, jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari Islam, jangan jauh-jauh dari para ulama. Karena ini zaman yang penuh fitnah. Jangan sampai kita tergoda dengan fitnah-fitnah itu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.